Dislipidemia atau kolesterol tinggi atau lemak tinggi bersama saya Dr. Prian. Dislipidemia adalah suatu kondisi zat lemak yang terlalu banyak dalam darah. Kolesterol merupakan suatu komponen lemak yang terdapat dalam banyak jaringan tubuh. Lemak yang tinggi ini bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah, sehingga seseorang bisa secara tiba-tiba mengalami serangan jantung dan atau stroke setiap saat. Kolesterol tinggi ini berbeda dengan obesitas yang merupakan penumpukan jaringan lemak di bagian-bagian tubuh, terutama di bawah kulit. Sedangkan kolesterol ada dalam pembuluh darah. Komplikasi lemak tinggi atau dislipidemia, kalau sumbatan terjadi pada pembuluh darah otak bisa menyebabkan stroke atau lumpuh sebelah badan. Kalau pada pembuluh darah jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau pada tungkai bisa menyebabkan baal, kesemutan, sampai lumpuh pada tungkai. Untuk pemeriksaan lab, diperiksa kolesterol total yang nilainya harus kurang dari 200 mg per desiliter. Trigliserida yang nilainya harus kurang dari 150 per desiliter. LDL atau low density lipoprotein atau lemak jahat nilainya harus kurang dari 100 mg per desiliter. LDL ini adalah lemak yang paling harus diperiksa dalam pemeriksaan laboratorium karena dia yang utamanya menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Kemudian HDL atau high density lipoprotein atau lemak baik, ini nilainya harus lebih dari 60 mg per desiliter. Faktor risiko seseorang mengalami dislipidemia adalah kebiasaan diet yang tinggi lemak, banyak makan goreng-gorengan, kemudian obesitas atau kegemukan dengan indeks massa tubuh lebih dari 25 kg per meter kuadrat, kemudian jarang atau tidak pernah berolahraga, kurang bergerak, merokok, minum alkohol, kencing manis atau diabetes mellitus, hipotiroid atau gondok, bisa juga genetik, dan pada wanita sering terjadi postmenopause atau setelah menopause. Gejala dislipidemia, biasanya pasien tidak merasakan gejala apapun dan baru tahu dia menderita lemak tinggi setelah melakukan pemeriksaan laboratorium. Tapi ada beberapa gejala yang mungkin dirasakan oleh penderita seperti nyeri dada, sesak nafas, pegal, nyeri atau linu di leher belakang, di belakang kepala, di punggung, bisa juga di tengkuk. Kemudian nyeri kaki atau kesemutan di kaki, mati rasa di tungkai, dan berat badan yang tiba-tiba meningkat. Penanganan untuk dislipidemia adalah dengan melakukan perubahan gaya hidup, yaitu dengan membatasi jumlah kalori dan lemak yang dikonsumsi. Hindari konsumsi lemak jenuh atau lemak jahat, yaitu lemak yang umumnya berbentuk padat seperti mentega, susu, keju, minyak kelapa, minyak sawit, jadi goreng-gorengan, kemudian daging merah dan olahannya, seafood, jeroan, dan camilan dalam kemasan. Kemudian kurangi konsumsi karbohidrat dan perbanyak konsumsi lemak tidak jenuh atau lemak bait, yaitu lemak yang umumnya berasal dari tumbuhan seperti alpukat, kacang-kacangan seperti kedelai dan olahannya, biji-bijian, minyak zaitun, ikan, putih telur, daging unggas, semuanya yang tidak digoreng. Jadi perbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayur mayur, buah-buahan, nasi merah, dan oatmeal. Kemudian stop merokok, stop minum alkohol. Tingkatkan aktivitas fisik dengan rajin berolahraga secara teratur. Jenis olahraganya bisa yang ringan seperti jalan kaki, jalan cepat, lari, atau berenang. Tapi yang penting jenis olahraganya sesuai dengan kemampuan dan kesenangan pasien sehingga bisa dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Kemudian jangan lupa untuk meminum secara teratur obat untuk menurunkan kolesterol. Jangan takut kolesterol terlalu rendah karena berbeda dengan hipertensi dan diabetes mellitus yang nilainya tidak boleh terlalu rendah. Pada dislipidemia, makin rendah kolesterol jahat itu makin baik. Jadi minum saja obat penurun kolesterol secara teratur.
Pencegahan untuk dislipidemia adalah dengan mengurangi dan membatasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak dan goreng-gorengan, meningkatkan konsumsi sayur mayur dan buah-buahan, kemudian lakukan olahraga secara teratur dengan durasi 30 menit dengan frekuensi 3-5 kali per minggu, istirahat cukup, tidur 7-8 jam sehari. Dengan melaksanakan hal ini, mudah-mudahan kita terhindar dari dislipidemia, kolesterol tinggi, dan kita menjauh dari penyakit-penyakit jantung dan stroke. Demikian paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.